Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nici Putra Pratama, NPM 2478257. Jadi kali ini saya ingin membuat video hands on pada lab 423 di sini dengan judul Design Prototype of an AI Application, atau artinya itu kayak desain prototipe aplikasi AI gitu. Di sini ada beberapa tujuan. Di sini yang pertama yaitu consider an IoT application with AI atau ML teknologi, atau mempertimbangkan aplikasi IoT dengan teknologi AI atau ML. AI itu artificial intelligence, dan kalau ML itu machine learning. Yang kedua ini ada design components required for an IoT application with AI and ML technology. Kita akan yang kedua di sini faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi kan. Desain komponen required. Desain komponen yang dibutuhkan untuk for an IoT, untuk aplikasi IoT dengan AI atau ML teknologi. Yang ketiga di sini ada describe the process and operation for the IoT application with flowchart. Jadi kita di sini akan proses dan operasi IoT dengan diagram alur atau flowchart. Jadi kita lanjut aja pada bagian 1, yaitu consider an IoT application with AI atau ML. Sini in this part you will list the functions and feature smart home thermostat. Jadi di sini intinya kita akan membahas sebuah alat dan fungsi dari alat ini yang berada di smart home atau rumah pintar, yaitu thermostat. Di sini juga ada pertanyaan dari cerita di atas ini. List the desired feature and function for such a device. Jadi artinya fitur dan fungsi yang diinginkan pada device ini, atau lebih tepatnya kayak smart thermostat ini dengan AI dan ML ini harus memiliki apa saja. Di sini yang pertama biasanya itu kalau thermostat itu dia bisa mengatur suhu. Namanya juga thermostat ya. Mengatur suhu otomatis. Dia bisa mengatur suhu secara otomatis. Preferensinya dari pengguna. Jadi maksudnya ini memungkinkan kenyamanan tanpa harus menyetel suhu manual. Jadi kita nggak harus mengatur pagi harus dihidupin, siang harus dipatiin, malam harus dihidupin lagi. Enggak. Jadi dia ini udah secara otomatis mengatur suhunya, dan karena sistemnya ini itu sudah terbiasa dari kebiasaan dari pengguna. Misal kayak dari pas dia jam bangun tidur, atau pulang kerja, atau juga waktu tidur. Dan yang kedua
mendeteksi. Sebentar guys, saya agak ragu ini sama diri saya sendiri. Sebentar, saya artiin dulu. Oh iya, buat daftar fitur dan fungsi yang diinginkan untuk perangkat tersebut. Berarti kita akan buat daftar fitur dan fiturnya ya. Fitur kayak misal tadi yang pertama bisa mengatur suhu otomatis dan fungsi. Fungsi itu tadi saya sudah jelasin juga fungsinya untuk apa. Dan perangkat yang dimaksud di sini adalah smart home, thermostat pada smart home, pada rumah pintar. Yang kedua di sini yaitu mendeteksi kehadiran seseorang. Fungsinya tuh dia kayak agar sistemnya ini nanti hanya bekerja jika ada orang saja, karena nggak mungkin nggak mungkin banget kalau misalnya di rumah itu nggak ada orang, dia harus dihidupin terus AC-nya. Tapi juga kan nggak mungkin juga di suhu ruangannya nggak ada orang sama sekali, mati terus, itu nggak juga. Ini juga tuh sebenarnya fungsinya untuk sebagai dia tuh bekerjanya itu ketika ada orang aja. Berarti kalau nggak ada orang nanti ini dong, nggak ada orang selama seminggu ya dia nggak hidup-hidup ya, lama-lama di dalam ruangan rumahnya itu bakal sungut. Enggak, dia karena kita tadi di sini nih dia nanti bisa mengatur mengatur suhu berdasarkan eh berdasarkan ini udara misalnya. Jadi kalau misalnya udah terlalu lama kita cuaca aja. Cuaca. Jadi kalau misalnya kita ninggalin rumahnya terlalu lama kan cuacanya pasti ada panas, ada dingin, ada panas, ada hujan dan lain-lain ya. Jadi kalau pas biasanya paling panas ya, kalau pas panas pengaturan suhunya itu nanti kalau misalnya dia lembabnya tinggi sampai kayak panas banget gitu ruangannya, dia nanti akan mengatur suhunya ke misal 16 derajat gitu. Jadi suasana yang ada di rumahnya jadi dingin. Dan kalau misalnya suasana rumahnya jadi dingin ya dia otomatis akan mematikannya, mematikan bukan mematikan ya. Thermostatnya nanti akan disesuaikan dengan cuacanya. Kalau misalnya cuaca dingin nanti agak dinaikin lagi dari cuaca dinginnya supaya tidak terlalu dingin. Nah, kembali lagi ke fungsi yang kedua, di sini mendeteksi kehadiran seseorang, yaitu dia akan agar sistemnya ketika orangnya udah sampai rumahnya, udah masuk, dia akan bekerja, dia akan jalan gitu. Jadi sehingga nanti kita akan bisa menghemat energi dan tidak harus menyalakan AC secara sia-sia. Oke, selanjutnya di sini list the factor that may influence the perception of the temperature. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi temperatur. Coba kita artiin. Buatlah ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi suhu. Oke, benar. Di sini yang paling mengaruhi itu yang pertama adalah seperti saya bilang tadi, yaitu cuaca, kelembapan juga, kelembapan. Jadi kalau tadi saya seperti bilang, kalau kelembapannya tinggi membuat suhu terasa seperti lebih panas, dan kalau suhu kelembapannya rendah dia akan membuat suasananya jadi lebih dingin.
Terus yang kedua di sini ada suhu udara. Jadi di sini kalau suhu udara itu udah jelas banget, itu bakal berpengaruh banget langsung terhadap kenyamanan bagi penggunanya. Jadi kalau jelas ya kalau misalnya siang-siang gitu udaranya sangat panas sekali tapi AC-nya karena sudah kita pasang sensor tapi tetap apa namanya sensor apa udaranya itu panas tapi AC-nya nggak hidup-hidup ya percuma juga sensornya. Kalau kita ngaturnya dengan bukan menggunakan suhu, harus menggunakan jam. Jadi nggak tepat gitu, nggak harus pakai jam. Dan yang faktor yang paling mengaruhi juga kalau thermostat ini yaitu jumlah jumlah seseorang. Jumlah orang pada ruangan. Itu udah jelas banget juga kalau misalnya ruangannya itu kayak kamar ya, misal kamar ternyata kita kita mengundang banyak teman kita masuk kamar kita, tapi ruangannya itu tidak ada apa sensor termostatnya, ada termostatnya tapi itu sangat mempengaruhi karena mungkin kalau jika ruangan itu terlalu ramai, udaranya itu semakin semakin menipis dan bisa juga membuat udara menjadi lebih panas. Itu bisa dapat mempengaruhi termostat. Termostat, temperatur suhu. Terus yang ketiga di sini list the ways the smart device can get information about those factor. Jadi di sini eh, bagaimana si perangkat dari thermostat ini itu mendapat informasi-informasi dari eh, kayak misal dari faktor-faktornya ini kayak misal kelembapan, suhu udara, jumlah orangnya dan lain-lain. Coba kita artiin betul atau tidak. Saya takut bahasa Inggris saya salah. Salah. Kan ini buat daftar cara smart device dapat memperoleh informasi tentang faktor-faktor tersebut. Oke, benar. Seperti saya bilang tadi, yaitu dari pemengaruhinya itu yang pertama adalah cara mendapatkan informasinya itu yang pertama di sini yaitu sensor suhu, sudah jelas suhu dan kelembapan. Jadi dia akan mengukur kondisi ruangan tersebut secara real time, secara langsung gitu. Jadi jika kalau suhunya tadi kayak misal suhunya terlalu dingin, dia akan menyesuaikan dengan kondisinya, begitu juga dengan kalau suhunya panas. Yang kedua itu sensor cahaya, ini juga termasuk sangat penting. Ini juga bisa dapat informasi dari sensor cahaya ini karena kita bisa untuk mengetahui apakah sinar sinar cahaya sinar dari mataharinya ini masuk ke ruangannya itu terlalu banyak atau tidak gitu. Kalau terlalu banyak kan positif pasti suhu dalam ruangannya itu udah pasti panas. Kayak dijemur terus-menerus gitu udah pasti panas dia. Oke, itu saja. Terus kita langsung ke part kedua di sini yaitu design component require for IoT application with AI dan AI atau ML teknologi. Jadi kita akan desain komponen yang dibutuhkan untuk aplikasi IoT dengan AI atau ML. Sini ada
In this part you will explore the design. Pada bagian ini Anda akan menjelajahi dan merancang fungsi komponen utama yang diperlukan untuk thermostat. Jadi di sini kita akan menjelajahi dan juga merancang fungsi dan juga komponen utama yang diperlukan untuk thermostat. Oke, di sini yang pertama ada pertanyaan, what are key component for a smart thermostat? Jadi komponen utama thermostat di sini yaitu dia menggunakan namanya microcontroller. Coba kita cari di Google, siapa tahu ada. Seharusnya ada microcontroller E4 ESP32. Nah, seperti ini. Jadi microcontroller ini itu dia sebagai otaknya dari perangkat thermostat yang memproses input dan outputnya. Yang kedua di sini sudah jelas yaitu sensor. Kita butuh sensor karena untuk banyak ya, bisa sensor untuk mengukur suhu, bisa mengukur kelembapan pada ruangan, bisa juga cahaya dari matahari, bisa juga gerakan dari pengguna. Yang ketiga di sini mungkin kalau thermostat itu namanya apa ya? Bentar. Namanya itu akuator. Aktuator. Ya. Aktuator yang ya, mungkin seperti ini ya. Jadi aktuatornya itu kita membutuhkan aktuator yang mengontrol AC. Apa ada? Nggak ada ya sepertinya. Oke. Jadi aktuator ini saya yang komponen utama pada thermostat ini yaitu salah satunya ada aktuator untuk bagian yang mengatur AC atau pemanas, karena sudah jelas banget thermostat ini butuh banget ini karena dia harus mengatur suhu ya. Gimana caranya biar suhunya itu dingin gitu selain menggunakan AC. Sebenarnya bisa juga. Kalau misalnya bisa menggunakan jendela juga. Jadi kalau misalnya suhunya di ruangannya itu panas atau sumuk, dia bisa jendelanya akan kebuka otomatis gitu, mengeluarkan udara-udara panas. Jadi dia itu juga nanti gabungan dari kipas ya sama kipas-kipas yang ada di atap rumah. Itu nanti dia akan berputar secara maksimal dan akan mengeluarkan udara-udara dari dalam rumah. Bisa juga. Oke, next ada apa lagi ya? Bisa juga mungkin ini apa sih bahasa Inggrisnya? Sebentar. Google Translate. Oh ya, interface pengguna. Jadi maksud interface pengguna ini dia itu kita itu sebagai pengguna memiliki sebuah aplikasi
atau panel layar untuk kita nanti bisa mengatur pengatur preferensinya gitu. Bisa juga kayak mengatur suhunya dari jarak jauh juga bisa gitu. Otomatis juga bisa seperti menggunakan sensor-sensor yang ada di atas ini. Oke, kita lanjut. Di sini list the process and operation the smart thermostat controller. Di sini list. Kita cari dulu. Buat daftar proses pengoperasian thermostat atau pengendali pitar. Di sini yang pertama adalah yang pertama adalah sensor membaca, dia akan membaca ini dulu, membaca suhu dan kelembapan secara berkala. Lalu nanti data dari sensor ini, datanya akan dikirim ke AI atau ML engine untuk dianalisis. Terus selanjutnya si engine dari AI dan ML ini, AI atau ML ini nanti akan memprediksi apakah tindakan yang sesuai. Ini kalau misalnya suhunya terlalu panas dia harus apa, dan kalau kelembapannya terlalu tinggi dia harus apa. Dan suhunya juga kalau terlalu dingin, thermostat seperti harus bisa membaca data atau informasi tersebut. Dan jika iya, si AI ini nanti akan mengirimkan perintah ke akuator yang mengendalikan AC dan akan menyalakan AC-nya, atau mematikan. Begitu juga dengan pemanas ruangan. Lalu nanti sistem akan mencatat hasil dari tindakan yang dilakukan si AI tadi. Jadi apakah tindakan tersebut menghasilkan apa ya? Iya, dia akan menghasilkan atau tidak. Jadi kalau misalnya tadi dia mengatur suhu, dia akan mengaktifkan aktuator AC, dan apakah nanti suhu ruangannya itu akan menjadi lebih dingin atau biasa aja gitu. Begitu juga dengan pemanas. Kalau dia menggunakan pemanasnya saat suhunya atau kelembapannya itu rendah atau dingin, itu akankah si pemanas membuat suasananya itu menjadi panas atau tidak. Dan bisa juga si pengguna ini dapat memantau dan menyesuaikan melalui aplikasi.
Oke, sini kita lanjut ke describe the process and operation IoT dengan application with a flowchart. Di proses dan operasi IoT dengan flowchart. Di sini saya sudah bikin sebelumnya karena disuruh mencari dulu baru kita bikin video seperti ini. Jadi kalian bisa lihat ini dia apa namanya? Sebentar. Tadi ada using a flowchart describe how data is collected komunikasi to the AI atau ML application in the cloud computing and process. Jadi alur pengumpulan komunikasi dan pemrosesan data intinya. Nggak bisa lihat mana tadi. Nah, di sini data dari sensornya tadi seperti yang ada di sini ya. Jadi dia tadi udah membaca sensornya, seperti kayak suhu atau kelembapan. Terus yang kedua nanti dia baru kirim ke apa namanya? Aduh, ke bagian si pengontrolnya. Lalu data akan dikirim ke cloud lewat aplikasi AI atau ML. Apa ini sebentar mesin. Oh ya, ini mesin AI atau ML di cloud. Jadi mesin dari si AI atau ML nanti dia akan memproses dari data yang dari 1 sampai 3 ini. Dia nanti akan diproses dan menganalisis data tersebut untuk memprediksi apakah perlu penyesuaian atau tidak. Jika iya, dia akan mengirimkan keputusan kembali ke perangkat thermostatnya. Dan jika iya, seperti pada yang saya bilang ini tadi, dia akan mengaktifkan aktuator untuk mengaktifkan atau menyalakan AC, menyalakan atau mematikan AC. Mana tadi? Dan nanti prosesnya akan diulang lagi kembali dari paling atas. Oke, selanjutnya yang nomor 2, use a flowchart. Di sini kita menggunakan flowchart lagi untuk ilustrasi operation apa ini? Untuk mengilustrasikan operasi umum termostat pengontrol pintar. Oke, sini saya sudah bikin juga. Jadi di sini dia akan mulai ya perangkatnya akan dimulai, terus dia nanti akan baca suhu dan kelembapan, lalu dia akan meriksa preferensinya dulu, lalu dia akan bandingkan kondisinya, dan di sini dia baru masuk apakah perlu penyesuaian. Jika iya, dia nanti akan mengaktifkan pemanas mengaktifkan pemanas atau pendingin. Lalu dia akan mencatat data dan
Ya, dia akan mencatat data-datanya, terus baru dia akan ngulang lagi siklusnya, dimulai dari awal, dari mulai. Dan jika tidak, eh, dia akan menunggu, lalu mengulang lagi dimulai dari atas. Oke, lanjut. Di sini ada pertanyaan. Oh ya, di sini dia tuh menunggunya itu dia nanti akan dia tetap pantau gitu. Dia tetap memantau apakah suhunya ini eh apa namanya penyesuaiannya menjadi iya atau tidak. Menjadi iya gitu. Jadi dia akan nunggu terus stuck di sini terus ngulang lagi terus sampai sini tiap penyesuaian. Kalau tidak ngulang lagi. Kalau iya ya baru dia jalanin ini memanas atau pendingin suhu. Oke, lanjut ke pertanyaan refleksi ya, reflection. Yang sini ada pertanyaan yang pertama yaitu which component provides. Jadi kita disuruh milih komponen untuk apa ini? Komponen manakah yang menyediakan kekuatan otak brain? Kekuatan otak brain power untuk pembelajaran kemudian menyesuaikannya. Di sini yaitu seperti yang saya bilang di atas, yaitu AI atau ML engine. Jadi AI atau ML engine. Kenapa? Karena komponen ini nih dia itu bertugasnya untuk memproses data lingkungan dan pengguna. Jadi dia akan belajar dari pola data historis, kebiasaan kita untuk membuat keputusan otomatis dan penyesuaian suhu dengan tepat. Di sini yang kedua, can you think? Apakah kamu apa Coba kamu pikirkan other IoT device, perangkat device lain ya. Memikirkan perangkat IoT yang lain akan belajar seiring waktu dan meningkatkan operasinya. Di sini apa ya perangkat yang lain ya? Mungkin lampu lampu pintar mungkin ya, atau smart lighting ya. Jadi dia akan dapat menyesuaikan pencahayaan berdasarkan kebiasaan pengguna setiap jam tidur atau waktu bangun. Jadi ini akan menghemat energi dari listrik dan juga akan menambahkan kenyamanan dari kita. Apa lagi ya? Apa ya? Smart home. Mungkin ini robot vakum. Ini juga termasuk dari alat-alat perangkat smart yang ada di smart home. Karena dia ada sensor juga di sini, yaitu sensor pembersih. Jadi dia akan mampu memetakan tata letak rumah kita dan mengoptimalkan rute pembersihannya dari waktu ke waktu sehingga dia nanti akan membersihkan secara efisien. Oke, sekian dari yang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.